Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Suhriani, Stambuk F551200002, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Tadulako. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan kepada teman-teman mengenai topik peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi, dosen mata kuliah Pak Faisal Reza, STMT. Baik, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian karakter. Jadi, karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Nah, adapun pengertian karakter menurut beberapa sumber buku, yang pertama yaitu menurut Purwadarminta, karakter berarti tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, yang kedua, menurut Simon Phillips, karakter adalah kumpulan tata nilai menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Adapun yang ketiga, menurut Kuhn, karakter adalah suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Mansur Mukhlis, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai unsur-unsur karakter, di mana unsur yang pertama yaitu sikap. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap sebagai cerminan karakter seseorang tersebut. Jadi, semakin baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang dengan berkarakter baik. Dan sebaliknya, semakin tidak baik sikap seseorang, maka akan dikatakan orang dengan karakter yang tidak baik. Kemudian unsur yang kedua yaitu emosi, di mana emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses fisiologis. Kemudian unsur yang ketiga yaitu kepercayaan, di mana kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosio-psikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan dengan orang lain. Dan unsur yang selanjutnya yaitu kebiasaan dan kemauan, di mana kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang, karena kemauan berkaitan erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut. Kemudian unsur yang terakhir yaitu konsepsi diri atau self-conception, di mana proses konsepsi diri merupakan proses totalitas, baik sadar maupun tidak sadar, tentang bagaimana karakter dan diri seseorang dibentuk. Jadi, konsepsi diri adalah bagaimana saya harus membangun diri, apa yang saya inginkan, dan bagaimana saya menempatkan diri dalam kehidupan. Nah, di slide selanjutnya kita akan mengetahui bersama setidaknya ada 4 peran yang paling urgent yang harus ditanamkan dalam diri setiap mahasiswa. Yang pertama yaitu
Mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan dan akhlak yang mulia. Dalam hal ini, kita sebagai mahasiswa berperan sebagai generasi penerus sebelumnya yang menjadi cadangan untuk masa yang akan datang agar lebih maju. Tentunya dengan memiliki sikap dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, sebagai agen perubahan, di sini dengan status mahasiswa, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan dapat mengaplikasikannya dengan benar. Karena mahasiswa diharapkan untuk merubah bangsa ini menuju bangsa yang lebih terarah dan lebih maju. Kemudian peran yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini, mahasiswa dalam mengisi pembangunan dapat melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang sedang terjadi, serta dapat mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Selain itu, sebagai agent of control, mahasiswa diharapkan dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai. Kemudian peran yang keempat yaitu sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, misalnya para mahasiswa melakukan penyuluhan dalam berbagai bidang ke desa-desa. Maka sebaiknya sebagai seorang mahasiswa dengan berbagai latar belakangnya harus memiliki keinginan agar dapat selalu bertanggung jawab dengan kondisi sosial masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian korupsi. Jadi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata korumpur, korumpir, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Perancis, dan korupsi dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kemudian kita akan masuk pembahasan mengenai apa saja sih faktor-faktor penyebab korupsi. Ternyata ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Nah, jadi faktor internal ialah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri pelaku. Nah, jadi faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sifat kepribadian yang rakus. Kemudian yang kedua yaitu lemahnya akhlak dan moral. Kemudian faktor yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif, dan faktor yang terakhir yaitu iman yang lemah. Nah, kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya korupsi, di mana faktor ini merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Kemudian faktor organisasi, kemudian faktor politik, kemudian ada faktor perilaku masyarakat, dan yang ketiga yang terakhir yaitu faktor hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas bersama mengenai kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa sangat dan harus memiliki kontribusi atau setidaknya memberikan kontribusi untuk mencegah tindakan korupsi ini, karena seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai agent of control atau kita sebagai generasi penerus harus bisa mencegah perilaku ini. Nah, yang pertama kita bisa mencegahnya mulai dari lingkungan keluarga, di mana kita bisa melihat atau mengontrol keluarga kita itu
apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor kita sudah mematuhi peraturan lalu lintas? Nah, kita mengontrol semua itu. Kemudian yang kedua, kita mengontrol pula apakah penghasilan orang tua kita tidak berasal dari tindak korupsi. Dan yang terakhir, kita bisa mengontrol kembali bahwa apakah ada di antara anggota keluarga kita yang menggunakan produk-produk bajakan. Nah, seperti contohnya lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa mencegah atau memberikan kontribusi kita di lingkungan kampus. Di sini, di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa itu dibagi menjadi ke dalam dua wilayah. Yang pertama, di mana untuk individu mahasiswanya sendiri, kemudian yang kedua untuk komunitas mahasiswa. Nah, untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa harus dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan sesama organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan kontribusi kita di lingkungan masyarakat sekitar. Dengan apa? Dengan cara tadi, kita bisa mengontrol atau memantau di masyarakat kita apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, kemudian apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memenuhi, kemudian kita mengontrol pula apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Kemudian kita melihat kembali apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan. Nah, semua itu bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi kita sebagai mahasiswa untuk mencegah tindakan korupsi ini. Nah, yang terakhir yaitu kontribusi mahasiswa dalam tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematif di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di lingkungan kampus maupun akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya mengucapkan pula mohon maaf kepada teman-teman atas segala kekurangan saya dalam video ini, baik kekurangan dalam menjelaskan, baik kekurangan dalam PowerPoint, baik kekurangan dalam materi, ataupun kekurangan dalam editingnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.